Ini kan soal ada diversifikasi, membuka jalur perdagangan, tapi kemudian di sisi teknologi. Di sisi teknologi ini yang tidak bisa dibendung lagi adalah soal AI, Artificial Intelligence. Nah, bagaimana Kementerian Luar Negeri mendorong adanya tata kelola global terhadap AI ini? Ini kan begitu masif yang nggak bisa dibendung lagi. Bagaimana peran dari Kementerian Luar Negeri soal ini? Jadi kita di Kementerian Luar Negeri itu melihat AI itu ada dalam berbagai layers, lapisan yang ada gitu ya. Yang pertama AI itu layernya ada layer algoritma, yang kedua layernya adalah layer dari data, lalu yang ketiga layernya adalah layer dari engine, mesinnya itu sendiri, nah di setiap layer itu ada yang saya sebut sebagai kedaulatan algoritma. Kedaulatan algoritma, Jadi AI itu memiliki level kedaulatan yang berbeda dari setiap layer yang tadi saya sampaikan. Dari layer yang pertama, layer algoritma. Algoritma itu kan matematika ya, matematika universal, bisa dipelajari bersama. Itu kita bisa punya ahli di bidang matematika, di bidang programming, di bidang algoritma AI bisa. Dan kalau kita lihat sudah banyak industri nasional kita yang bergerak di bidang algoritma artificial intelligence. Saya yakin On Point pun juga pasti punya algoritmanya sendiri, ya kan? Itu that's one layer, Kita bisa berdaulat penuh di sana, Artinya kita bisa punya ahlinya, bisa punya orangnya, tidak tergantung orang lain, dan kita bisa organize itu sendiri. Tapi di dalam layer yang kedua, data itu dulu di-share. Sekarang data aset nasional. Banyak sekali negara yang mengatakan bahwa data ada di negara dia, tidak boleh keluar. Berubah sekarang angle-nya. Jadi data bukan lagi something yang bisa pertukarkan, tapi data itu adalah suatu aset nasional yang strategis. EU punya aturan misalnya, data harus ada di EU. Ada namanya EU GDPR misalnya. Data itu harus di sana, bisa keluar kalau ada perjanjian. Misalnya satu contoh ya, bahwa data aset strategis nasional. Nah, di kita sendiri sekarang menjadi satu pusat data center yang cukup kuat di Asia Tenggara, bahkan di Asia, yang itu menunjukkan bahwa kita juga in a way memiliki suatu kedaulatan di dalam konteks perlindungan data. Banyak tantangan tentunya ya, tapi intinya kita sudah berpikir ke arah data sovereignty. Yang ketiga, engine-nya, mesinnya. Mesin AI-nya gitu. Mesin AI-nya itu ada GPU-nya, ada elemen dari microchips-nya, jadi banyak elemen yang ada di situ gitu. Nah, ini menjadi complicated. Karena mesin-mesin GPU yang ada sekarang ini terkait dengan semikonduktor, yang semikonduktornya itu banyak subjek pada export control. Ditangani oleh negara-negara tertentu aja gitu. Dan yang terakhir governance. Tapi dari 3 layer yang pertama, semakin dalam layernya, semakin sedikit kekuatan yang bisa mengontrolnya. Kalau algoritma kita bisa mengontrol, data kita bisa mengontrol, tapi begitu sampai kepada mesin, engine, sampai pada semikonduktor, itu makin sedikit negara-negara yang bisa melakukan kontrol terhadap elemen dari engine atau mesin AI itu. Nah, ini kita harus waspada. Karena bisa saja kita punya algoritma, bisa bikin AI gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih mesinnya, selesai udah. Nggak bisa apa-apa, nggak ada artinya gitu ya. Jadi ini tantangan baru, ya, dan kita harus bisa mengembangkan kerjasama supaya Indonesia masuk dalam supply chain atau elemen dari AI engine.